Oke, di video pembelajaran kali ini masih di rangkaian dari mata kuliah Minat Keahlian 3, kita akan membahas mengenai hand sanitizer. Jadi sekarang lagi masa pandemi, kalian pasti sering membawa hand sanitizer kemana-mana, atau di TV-TV disarankan untuk selalu membawa hand sanitizer. Kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih sebetulnya hand sanitizer itu dan bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer. Kita akan langsung ke slide selanjutnya. Oke, hand sanitizer di sini punya beberapa nama lain atau istilah lain. Ada yang menyebutnya sebagai hand antiseptics, hand rub, atau antiseptic hand gel. Hand sanitizer adalah sebuah suplemen atau suatu alternatif untuk mencuci tangan. Jadi, kalau kamu mau mencuci tangan, nggak selalu atau nggak melulu menggunakan sabun pencuci tangan, tapi juga bisa menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer juga disebut-sebut sangat efektif, extremely efektif, berarti sangat amat efektif dalam membunuh bakteri, fungi, jamur ya, dan virus. Kemudian, hand sanitizer itu bisa dibuat dari berbagai base. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam base yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer. Yang pertama adalah berbasis alkohol. Biasanya alkohol yang digunakan adalah isopropil atau etanol. Yang kedua berbasis amonia. Yang digunakan yaitu benzentonium. Yang ketiga, bisa menggunakan silver atau iodine base. Lalu yang keempat, hand sanitizer bisa dibuat dari chlorine base, berarti bahan yang digunakan klorin atau kretimonium. Selanjutnya bisa menggunakan triclosan base. Dan yang terakhir, hand sanitizer juga bisa dibuat dari essential oil base. Di sini ada yang pakai cinnamon, ada yang pakai clove, ada yang pakai thymol. Jadi kalau dari essential oil berarti nanti biasanya dari tumbuh-tumbuhan ya, maka tumbuh-tumbuhannya dari tumbuhan-tumbuhan yang akan kamu gunakan sebagai bahan tambahan untuk hand sanitizer, dikeluarkan minyaknya dari daun, biji, atau apapun itu, bagian dari tumbuhan. Biasanya untuk mengeluarkan minyak-minyak tersebut yang akan kamu gunakan atau kita sebut sebagai essential oil, menggunakan proses ekstraksi. Nah, silakan dicari tahu apa sih sebenarnya proses ekstraksi itu dan apa saja jenis-jenis dari proses ekstraksi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan essential oil. Karena sebetulnya untuk proses ekstraksi sendiri kalian sudah sering ya dan bahkan sudah pernah melakukan proses ekstraksi sewaktu di praktikum sebelumnya. Nah, berikut ini adalah beberapa bahan atau raw material yang bisa kalian gunakan sebagai bahan pembuatan dari hand sanitizer. Yang pertama adalah H2O2. Di sini, dalam penggunaan H2O2 dengan konsentrasi yang rendah, dapat membantu untuk mengeliminasi atau menghilangkan kontaminan. Maka, sebaliknya, jika kalian menambahkan H2O2 dengan konsentrasi 3-6% dari proses produksi, maka itu akan menimbulkan suatu masalah dikarenakan H2O2 mempunyai sifat korosif. Bahan selanjutnya adalah gliserol dan beberapa humektan atau emolien yang lain. Gliserol sebagai humektan digunakan untuk meningkatkan acceptability dari produk. Jadi, kemampuan produk tersebut diterima di masyarakat itu biasanya bisa ditentukan dengan adanya penambahan gliserol. Lalu, humektan lain bisa juga ditambahkan ke dalam hand sanitizer untuk skincare, lalu kamu dalam memilih humektan tersebut, humektan lain selain gliserol, humektan yang kamu pilih harus non-toxic dan yang pasti harus affordable. Karena hand sanitizer yang akan dibuat, akan dipasarkan, maka memiliki nilai jual tersendiri. Sehingga pemilihan bahan atau raw material juga harus diperhitungkan untuk segi ekonomisnya. Kenapa orang-orang menggunakan gliserol? Biasanya dikarenakan gliserol itu sangat murah dan aman untuk digunakan di kulit.
Kemudian raw material yang lain adalah use of proper water. Jadi di sini nggak sembarang air bisa kamu gunakan untuk membuat hand sanitizer, tapi harus steril distilled water. Jadi harus benar-benar air yang akan kita tambahkan ke dalam hand sanitizer harus sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Kemudian kalian juga bisa menambahkan aditif di sini. Ketika menambahkan aditif, kalian harus memastikan bahwa aditif tersebut aman. Dan kemudian ketika menambahkan aditif di dalam bahan hand sanitizer, maka bahan aditif tersebut harus masuk dan dituliskan di produk label, harus masuk ke ingredients, kemudian dituliskan di dalam produk labelnya. Dan yang terakhir adalah raw material berupa parfum. Biasanya kalau WHO sendiri tidak merekomendasikan ditambahkan parfum ke dalam hand sanitizer dikarenakan tidak semua orang bisa menggunakan parfum tertentu atau punya alergi terhadap parfum atau terhadap bau-bau tertentu. Sehingga kalau WHO sendiri itu tidak menyarankan dalam pembuatan atau proses produksi hand sanitizer itu ditambahkan oleh perfume atau pewangi. Sebagai tambahan, kalian nanti bisa googling tentang standar dari WHO dalam pembuatan hand sanitizer. Nanti akan diarahkan untuk menemukan dokumen ini dari Google. Nah, silakan kalian baca di situ, ada resep, lalu kemudian syarat-syarat, misal kalau kamu membuat hand sanitizer berbasis alkohol, maka di sana dituliskan di dokumen ini dituliskan dengan jelas alkohol apa saja dan bagaimana alkohol yang bisa kamu gunakan untuk raw material dari hand sanitizer. Di dalam dokumen ini juga disebutkan tentang safety, kemudian label, preparation, dan kelengkapan dalam membuat hand sanitizer. Sekali lagi bahwa hand sanitizer tidak bisa dibuat sembarangan dikarenakan penggunanya adalah langsung ke tubuh manusia, kontak dengan manusia, maka faktor keselamatan, higienitas, kesehatan harus menjadi salah satu perhatian utama kalian dalam membuat atau memproduksi hand sanitizer.